Ya Allah semuanya, kembali lagi bersama Oni-chan kesayangan kalian di sini. Iya, nggak terasa anime ini udah mau ending aja. Kalau kalian lihat di situs My Anime List, anime ini bakalan tamat di episode ke-12. Dan apakah akan ada season keduanya? Yo, Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. tapi sebelum kita mulai videonya, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifkan lonceng notifikasi di bawah, biar gue bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Second Gakuin episode ke-10. Baru aja mulai, kita udah disuguhkan pemandangan sesosok gadis elf yang mengancam video ini menjadi dolkun. Dan ternyata, gadis elf ini bisa dibilang sama seperti Leo, sama-sama entitas yang berasal dari 10 abad yang lalu. Dirinya kemudian mendekati salah satu toko pakaian terbengkalai supaya bisa menjaga dompet gua biar tetap utuh. Wah, ada yang bulat tapi rupanya nama dari gadis elf ini ialah Arle Kirlesio. Di tengah Arle yang terkejut karena pulau tempat ia pijak saat ini bisa bergerak, nampaklah rombongan Leo yang menuju sampai dengan helikopter yang dikira sama Arle bahwa itu adalah seekor naga. Di tengah dirinya yang kebingungan dengan situasi pasca 10 abad, secara tiba-tiba エルフの勇者ルーレ・キルレシオ様、私はネファケスボイドロード。 di scene ini, kita akhirnya mengetahui siapakah sosok Arle Kirlesio dan pria ubanan yang bernama Nefakes, di mana Arle rupanya adalah seorang hero dari 10 abad yang lalu, sedangkan Nefakes adalah Void Lord seperti Arakiel. Meski keduanya sama-sama entitas yang berasal dari 10 abad yang lalu, tapi tujuan terlahirnya mereka sangatlah berbeda, di mana Arle bertujuan untuk menghancurkan wadah Dewi dengan pedang Krozax miliknya, sedangkan Nefakes berperan sebagai pelindung wadah Dewi tersebut. Mengetahui Nefakes bukanlah kawan, Arle pun langsung bersiap untuk menyerangnya. Namun sayangnya, sementara itu, nampaklah Leo yang harus menghadapi seekor void raksasa sembari melindungi Celia yang masih terjepit tiang listrik. Sontak Leo pun agak terkejut karena void itu yang memiliki pelindung suci yang mampu menangkis sihir tingkat tinggi miliknya. Namun Leo mewajarkannya karena void itu awalnya adalah malaikat. Meski terbilang kuat, tapi jelas Leo yang merupakan Raja Iblis tak akan mundur hanya karena melawan Kroco sepertinya. Tapi sebelum kita melihat adu mekanik Raja Iblis melawan malaikat void, scene nampak berpindah dulu ke Vine, Regina, dan juga Sakuya yang merasa khawatir pada Leo dan juga Celia, terutama ketika Vine yang merasakan kepingan Excalibur-nya yang tiba-tiba hancur begitu aja. Regina kemudian mengajak Vine dan Sakuya untuk menyusul kedua bestie mereka itu. Sungguh kombo sihir yang sangat overpower. Usai menjatuhkan malaikat void itu dengan Beruda Gira, disusul dengan sihir tingkat 9 Madiazov, lalu diakhiri dengan Reyes Gia. Setelah itu, Leo terlihat menyusul Celia yang tadi ia turunkan ke suatu ruangan di bawah tanah. Melihat Celia yang khawatir padanya, Leo pun langsung menenangkannya dan memberitahukan bahwa ia telah berhasil mengalahkan void raksasa tadi. Di tengah Leo yang membawa Celia ke tempat yang aman untuk merawat luka di kakinya, dirinya pun terkejut karena di hadapan mereka saat ini ada beberapa siluet bayangan yang dikira sama Leo semua bayangan itu adalah segerombolan void. Namun Celia menghentikannya karena alat mendeteksi void mereka yang tidak memberikan tanda sama sekali. Dan ternyata rupanya keempat bayangan itu merupakan arwah dari kesatria pelindung keluarga Kristalia. Dan nama dari ketua kesatria itu ialah William Richmond. Meski telah meninggoy, tapi mereka tetap datang untuk melayani Celia sebagai kesatria pelindungnya sekali lagi. Leo pun terkejut karena meski 10 abad yang lalu kemunculan arwah seperti itu memang sering ia lihat, tapi ini kali pertamanya melihat fenomena itu di zaman pasca 10 abad. Setelah itu, William memberitahukan bahwa suara darurat yang mereka lontarkan sebelumnya bukan untuk meminta bantuan, tapi untuk menyampaikan laporan di mana mereka menduga stampede besar-besaran akan terulang kembali, tapi kali ini akan terjadi di Seven Assault Garden. William juga memberitahukan bahwa Void Lord kini telah muncul di Third Assault Garden. Mereka yakin Void Lord itu saat ini sedang bersembunyi di tungku magis, sembari mengumpulkan sejumlah kekuatan, dan hanya tinggal menunggu waktu saja sampai ia bangkit sepenuhnya. Singkat waktu, meski ingin cepat memeriksanya, tapi melihat kondisi Celia lagi terluka, Leo pun langsung menenangkannya dan mengajaknya buat pergi ke tempat aman terlebih dahulu. Mendengar hal itu, William dan para arwah mengajak mereka berdua untuk datang ke rumah kediaman keluarga Kristalia
menggunakan mobil yang telah mereka persiapkan. Celia pun terkejut dan bertanya-tanya gimana caranya arwah seperti mereka bisa mengemudikan mobil seperti itu. Leo pun menjelaskan bahwa mobil itu merupakan salah satu alat sihir yang bisa digerakkan menggunakan sedikit energi sihir. Dan para arwah sendiri merupakan energi sihir yang tak memiliki tubuh fisik sama sekali. Maka dari itu, mereka jadi bisa mengemudikannya. Leo yang tahu speed mobil itu yang akan sangat lambat, dirinya memutuskan untuk menambahkan penarik supaya mobil itu bisa melaju lebih cepat lagi. Scene kembali ke Vinny dan kawan-kawan. Mereka dapat terhenti karena melihat Arle yang sedang mengintip secara diam-diam. Regina mengira Arle merupakan penyintas pun langsung mendekatinya sebelum akhirnya ditarik mundur sama Sakuya. Melihat hal itu, Sakuya yang merasa adu mekanik jarak dekat merupakan spesialisasinya, jelas membuatnya meminta Regina dan juga Vinny untuk menyerahkan semua hal itu padanya. Hingga pada akhirnya Sakuya pun langsung menghentikan adu mekanik mereka barusan karena tahu Arle yang sedang terluka cukup parah. Sementara itu, Nevakes terlihat sangat bahagia karena hanya tinggal menunggu waktu saja sampai dewinya itu bangkit sepenuhnya. Scene kembali ke dalam mobil. Nampaknya Celia yang meminta izin ke Leo supaya diperbolehkan menghisap darahnya. Leo pun mengizinkannya karena mengira Celia yang hanya akan menghisapnya lewat tangannya. Namun ternyata bahkan Raja Iblis sekalipun pasti bakal mokat kalau darahnya disedot kayak gitu. Tapi ketika Leo yang akan memaksanya berhenti menggunakan kontrak majikan dan familiarnya, Vinny menghubungi Celia yang masih asik nyedot darahnya Leo bak lagi nyedot pop es rasa stroberi. Vinny rupanya cuma ingin menanyakan kondisi mereka berdua sehabis melawan Void tadi. Di saat Celia yang menjawab Void itu telah berhasil dikalahkan, namun Leo malah menjawab hal yang lainnya. Vinny akhirnya mengakhiri panggilannya setelah janjian ketemu di rumah kediaman keluarga Kristalia. Tak lama kemudian, meski Celia baru aja ditegur supaya tidak menyedot darahnya seperti tadi, namun Celia yang merasa tadi belum cukup pun meminta izin untuk melakukannya sekali lagi. Rupanya, benda yang mau diberikan Leo adalah sebuah gaun dari Ratu Vampir pendahulu, di mana meski gaun itu bisa memperkuat fisik penggunanya, tapi sebagai bayarannya, energi sihir penggunanya akan cepat terkuras. Maka dari itu Leo memintanya untuk berhati-hati dalam memakainya. Celia pun terkejut bahagia karena mengetahui Leo, ia merasa khawatir padanya. Melihat ekspresinya, hal itu jelas membuat Leo tiba-tiba jadi Raja Iblis Sundere dalam seketika. Dan gak cuma gaun aja yang diberikan olehnya, dirinya turut memberikan 3 gantungan kunci sebagai jimat keberuntungan untuknya. Scene beralih ke Vinny dan kawan-kawan yang lagi merawat Arle. Setelah mereka saling berkenalan, rupanya alasan kenapa Arle yang tadi menyerang mereka gak lain karena ia yang mengira mereka bertiga adalah rekannya Nevakes. Setelah menjelaskan situasi mereka masing-masing, Arle pun terkejut karena Vinny dan lainnya yang tidak mengetahui legenda tentang hero, dewi, ataupun sang Raja Iblis sama sekali. Di tengah Arle yang berniat pergi dari sana usai memastikan mereka bertiga bukanlah musuh, namun sesaat kemudian mendengar suara perut Arle yang sangat keroncongan, Sakuya pun langsung menawarkan kue monaka yang ia bawa untuk mengganjal perutnya. Meski awalnya Arle menolaknya karena merasa diperlakukan seperti bocil, tapi karena melihat niat baik mereka bertiga, Arle pun jadi luluh dan memutuskan untuk memakan kue itu. Singkat waktu, setelah Nevakes mendapatkan laporan soal musnahnya salah satu malaikat Void-nya, ia pun berniat turun tangan langsung untuk menghadapinya. Di lain sisi, nampaknya Leo dan Celia yang baru saja sampai di kediaman keluarga Kristalia. Celia pun langsung sedih begitu melihat taman yang menyimpan banyak sekali kenangan di semasa kecilnya kini telah porak-poranda karena insiden 6 tahun yang lalu. Setelah itu, mereka terlihat masuk ke rumah keluarganya sembari ditemani oleh para arwah kesatria di sana. Di saat Leo yang melihat sebuah kursi, ia terlihat langsung mendudukinya dan membuatnya teringat dengan singgasananya di masa lalu. Mengetahui Celia yang ingin bernostalgia dengan rumah lamanya, Leo memilih menetap di kursi itu
sembari menggosok sebuah tulang yang jadi kebiasaannya di masa lalu. Selepas bernostalgia di sebuah ruangan yang sepertinya adalah dapur, Celia terlihat sangat sedih begitu melihat satu ruangan di lantai atas. Sembari menangisi sebuah buku, akhirnya kita mengetahui ruangan apa yang lagi ditangisi sama Celia. Di mana ternyata ruangan itu merupakan perpustakaan milik sang ayah. Melihat nama mereka yang menangis, sontak William dan para arwah saling memberikan kode satu sama lain. Hingga sesaat kemudian, Celia pun sangat terkejut karena melihat perpustakaan ayahnya itu yang pulih secara tiba-tiba. Namun itu semua gak lebih dari sekedar ilusi yang diciptakan oleh para arwah supaya nona mereka bisa mengingat kembali kenangannya dengan sang ayah. Nah, di scene ini kita akan dibuat cukup mind-blowing ketika bapaknya Celia yang menceritakan sebuah buku cerita berjudul Sang Hero dan Raja Iblis. Di mana seperti yang kalian tahu, legenda Raja Iblis dan Hero sama sekali tidak diketahui oleh orang-orang di zaman pasca 10 abad. Namun bapaknya Celia ini bisa memiliki buku cerita yang memiliki isi yang kurang lebih sama seperti yang terjadi 10 abad yang lalu. Mulai dari istana tengkorak yang didiami oleh Raja Iblis yang sangat jahat, sampai dengan hero yang diberi kekuatan oleh para dewa. Tapi cerita itu seperti dibuat melenceng, karena menurut isi buku itu, si Raja Iblis mokat di tangan para hero. Namun di tengah Celia yang masih bernostalgia, secara tiba-tiba, entah gimana caranya, tapi bisa-bisa Nevakes muncul tepat di hadapan Celia. Di saat Celia mengira Nevakes adalah seorang penyintas, sontak hal itu membuatnya tersinggung karena Celia yang baru aja menyamakannya dengan rasa manusia. Dan berakhirlah alur cerita anime Second Gakuin episode ke-10. Waktunya kita buka sesi balas komentar. Oke, komentar pertama datang dari Roblox Random 0807. Aku udah komen berkali-kali, tapi gak dibaca. Ya dah, ini gue baca kok. Bang, suka ke event Jepang gitu nggak? Kalau suka kita sama. Iya, gue itu aslinya sering loh ke event-event kayak gitu. Cuma, paling sering itu waktu SMP sama SMA. Waktu kuliah cuma sesekali doang. Karena harus penelitian kesana kesini, harus persiapan sidang, dan lain sebagainya. Komentar kedua datang dari Taufik Hafizuddin. Bang, gue ada pertanyaan. 1. Lu ada niatan live gak? 2. Waifu lu ada berapa bang? Oke, Taufik. Yang pertama gue emang ada niatan live sih, tapi gak di channel ini. Kapan dan channelnya apa masih gue pikirin. Paling gue spill kalau algoritma gue udah balik ya. Lalu yang kedua, waifu gue di anime itu ada banyak banget. Tapi kalau disuruh milih yang paling atas, mungkin gue bakal milih Umaru-chan dari anime Himoto Umaru-chan. Lanjut, dari Cari Donghua dan anime. 3 pertanyaan lu bakal gue ringkes saya bre. Kepanjangan soalnya. Dia nanya gue baca manhwa atau nonton Donghua nggak? Kalau sekarang gue jarang baca manhwa jujur aja. Kalau setahun yang lalu atau ke belakangnya masih sering. By the way webtoon gue masukin gak apa-apa ya. Ada solo leveling, ada beginning after the end, omniscient reader, dan masih banyak lagi. Tapi sekarang gue cuma ngikutin Necromancer Academy Genius doang. Terus dia tanya kalau gue gabut selain main game ngapain. Gue udah pernah sepil sih ya, gue ke Gramedia. Tapi dia nanya bantu emak atau bapak enggak. Aslinya ini cukup privasi karena terhitung daily activity gue sih. Tapi ya intinya gue bantuin. Lalu yang ketiga, kalau gue main MLBB toxic atau enggak? Ya jelas mana mungkin gue toxic.